Taylor Swift di Singapura di bulan Maret yang lalu diselenggarakan 6 hari. Yang nonton, saya kira lebih dari separuh itu orang Indonesia. Apa yang terjadi kalau kita berbondong-bondong nonton yang di Singapura? Itu ada yang namanya capital outflow. Aliran uang dari Indonesia menuju ke Singapura. Kita kehilangan. Tanpa mengurangi rasa hormat ya Pak, saya kira kenapa ada capital outflow yang gede banget mengalir ke luar negeri, itu juga tidak hilang dari bagaimana andil pemerintah ketika membuat peraturan. Dan untuk pengingat aja Pak ya, sebenarnya bukan hanya konser Taylor Swift saja yang membuat terjadinya capital outflow. Sebenarnya program pemerintah sendiri yang jadi penunjang terjadinya capital outflow. Seperti contohnya kegiatan ekspor impor minyak yang terjadi saat ini Pak. Kita nggak bisa menutup mata bahwa Pertamina itu sebenarnya adalah produsen minyak mentah. Dan kita juga tidak menutupi fakta bahwa Pertamina itu mengekspor minyak mentah yang notabene harganya murah ke Singapura. Dan Pertamina juga yang mengimpor minyak jadi yang notabene harganya lebih mahal dari Singapura juga. Nah, dari kegiatan ekspor impor minyak inilah yang menjadi penunjang adanya capital outflow ke luar negeri dan pemerintah yang membuat. Saya kira Pak, jenengan kemarin memberangus, membubarkan Petral yang menjadi sarang mafia minyak, itu kedepannya tidak akan ada lagi yang namanya kegiatan ekspor impor yang merugikan negara. Alah jeketek, ternyata kegiatan ekspor impor yang merugikan negara tetap berlangsung di saat jenengan sudah membubarkan Petral. Gak ada bedanya lah Pak. Dan bukan hanya kegiatan impor minyak dari Singapura saja loh Pak yang merugikan. Saat ini itu ada impor tekstil atau impor baju murah dari Cina. Dan impor baju murah ini membanjiri Indonesia ketika di Indonesia ada bencana PHK dari industri tekstil di Indonesia, yang korban dari PHK tersebut mendekati angka 50.000 karyawan. Kalau ada program impor, berarti kan jenengan tahu bahwa di situ ada capital outflow. Tapi ternyata jenengan diem aja Pak. Bukan melarang atau menghentikan kegiatan impor tekstil atau impor baju murah dari Cina tersebut yang notabene merugikan industri tekstil lokal. Nah, kesimpulannya, kalau dari program ini saja yang notabene pemerintah mengizinkan adanya impor minyak dari Singapura dan impor tekstil atau baju dari Cina, yang dua-duanya itu merugikan negara dan dua-duanya menjadi penunjang capital outflow. Terus sekarang jenengan sebagai kepala pemerintah baru mengkritisi dan menjadikan konser Taylor Swift ini adalah contoh sebuah kerugian besar dari Indonesia. Saya anggap ini adalah lelucon Pak. Kenapa menjadi lelucon? Karena ketika ada kegiatan capital outflow yang notabene berasal dari kebijakan pemerintah seperti impor minyak dari Singapura, impor tekstil dari Cina dan lain-lain, itu Anda tidak membahas sebagai bentuk kerugian negara. Tapi ketika ada konser Taylor Swift yang terjadi atau terselenggara di Singapura, konser tersebut Anda jadikan contoh kerugian terbesar. Padahal kalau kita buat perbandingan ya, lebih besar mana? Capital outflow terjadi karena kebijakan pemerintah atau capital outflow terjadi karena konser? Ya jelas lebih besar capital outflow terjadi karena kebijakan pemerintah. Tapi lucunya di sini Pak Presiden bukan memperbaiki kinerjanya atau kebijakannya agar capital outflow itu bisa ditekan, tapi malah Presiden itu menjadikan konser Taylor Swift sebagai contoh kerugian terbesar negara. Padahal kalau kita ulik lebih dalam, kenapa konser Taylor Swift tidak bisa terselenggara di Indonesia? Itu karena banyaknya perizinan yang harus diurus. Dan perizinan itu berasal dari pemerintah. Dan siapa kepala pemerintahan di Indonesia? Kepalanya kan Pak Jokowi, karena sebagai presiden, ya toh? Kenapa ketika kemarin masih ada waktu tidak diperbaiki, malah curhat di akhir jabatan? Kan aneh.